Bab 901, masuk kembali ke rumah leluhur. Tang San berkata, dibandingkan dengan diriku sendiri, dapat dikatakan banyak, tetapi jika dibandingkan dengan alam semesta, itu terlalu sedikit, terlalu sedikit. Bepergian di alam semesta adalah hal yang sangat menarik. Namun, ada banyak hal di dalamnya, alam semesta. Risiko, ketika Anda kembali ke dunia saya dulu, saya akan memberitahu Anda lebih banyak, dan ketika Anda sampai di sana, Anda pasti akan merasakan lebih banyak hal ajaib. Saya akan membantu Anda mendapatkan kembali kebebasan Anda, dan Anda dapat melakukan apa saja Anda ingin. Saya memiliki visi besar untuk masa depan, dan saya akan sangat sibuk. Kamu terlalu banyak berpikir, namun, aku suka berada dengan pembangkit tenaga listrik yang berwawasan luas sepertimu. Di Ferel, lebih banyak kesepianku berasal dari tidak dapat berkomunikasi dengan makhluk lain yang tidak memikirkan apa yang aku pikirkan. Di tingkat lain, dan sejak itu aku sudah lama bersamamu, aku menemukan bahwa aku tidak setingkat denganmu. Aku suka perasaan ini, karena aku selalu bisa melihat keberadaanmu yang membuatku takjub, jadi aku selalu bisa belajar banyak. Pertahankan saja, ayahku. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan tawa. Tang San tidak merasa tidak nyaman karena namanya, lagi pula, dia dan istrinya memiliki seorang putri di kehidupan sebelumnya, dan putrinya sudah dewasa. Mendengar Jingjing memanggil ayahnya, Tang San tidak bisa tidak memikirkan putrinya sendiri, dan pikirannya tiba-tiba melonjak seperti mata air. Putriku yang berharga, aku tidak tahu apa yang terjadi, apakah dia melahirkan anak lagi untuk Yu Hao. Melihat sorot mata Tang San, Jingjing menjadi tenang secara alami, hanya duduk di sebelahnya, melihat keluar jendela bersamanya. Pegasus secara bertahap turun dan mendarat di jalan resmi di luar istana leluhur. Jalan resmi itu kosong saat ini, dan sebenarnya ada monster dan roh tanpa komunikasi apapun. Jelas, jalan itu dibersihkan terlebih dahulu untuk menunjukkan kedatangan biru klan pohon emas, perhatian orang. Perlakuannya benar-benar berbeda. Ketika Tuan Muda Mei datang untuk melaporkan pekerjaannya, tidak ada yang memperhatikan. Tang San tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman untuk kekasihnya. Ini adalah aturan bahwa non-kaisar tidak bisa terbang di istana leluhur, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Pegasus dan keretanya mendarat dengan rapi di jalan resmi dan berjalan perlahan ke depan. Sebelum memasuki istana leluhur, sudah ada orang-orang dari istana leluhur untuk menyambut mereka, yang memimpin di depan, dan langsung memimpin kereta klan pohon emas biru menuju istana leluhur. Perlakuan ini sangat tinggi. Tampaknya mereka masih menganggapmu sangat serius. Hanya saja orang-orang bodoh ini bahkan tidak tahu bahwa mereka tidak menyambut klan pohon emas biru, bisik Jingjing. Tang San meliriknya dan berkata, kamu tahu terlalu banyak. Jingjing berkata dengan sedikit emosi, hanya dengan Anda dapat memahami seberapa dalam pikiran Anda. Tang San berkata, sebagai putriku, bukankah seharusnya kamu menggunakan kebijaksanaan untuk menggambarkan ayahmu? Jingjing tersenyum, puci, dan berkata, oke ayah, kamu bijak. Rencana apa yang kamu miliki di masa depan? Aku sangat penasaran, bukankah ibuku dipaksa untuk merekrut kerabat? Apakah kamu berencana untuk menggunakan emas biru? Untuk berpartisipasi sebagai klan pohon? Tang San meliriknya dan berkata, jadi itu semua palsu bahwa kamu tidur di dantianku, mendengarkan akar jendela sepanjang waktu. Aku juga mendengarnya secara tidak sengaja, kata Jingjing dengan nada centil. Tang San mengangguk dan berkata, mengerti, saya akan memblokir apa yang saya tidak ingin Anda dengar di masa depan. Jingjing menatapnya dengan sedih dan berkata, ayah, apakah kamu memperlakukan putrimu seperti ini? Aku ditetaskan olehmu. Tang San mengabaikannya, menutup matanya dan menunggu dalam diam. Selanjutnya, mereka akan menghadapi kaisar dari istana leluhur, dan mereka tidak sepenuhnya bodoh. Terutama pria itu. Jingjing menjulurkan lidahnya, berubah menjadi sinar cahaya, menyatu kembali ke tubuh Tang San dan menghilang tanpa jejak. Aura Tang San juga menjadi lebih terkendali. Jejak garis keturunan klan pohon emas biru memancarkan cahaya terbesar di tubuhnya, menutupi semua jejak garis keturunan lainnya. Dengan aura leluhur pohon dan aura kacau di kaisar perak biru kekacauan, bahkan kaisar tidak mungkin mengintip situasi sebenarnya di tubuhnya. Kereta Pegasus tidak berhenti sampai tiba di Gunung Pengadilan Leluhur. Patriark Jin telah tiba di Bukit Dewan Pengadilan Leluhur, tolong keluar dari mobil dan masuk. Suara hormat datang dari luar. Tang San bangkit dan turun dari mobil,
Parliament Hill yang menjulang tinggi muncul di depannya lagi. Napas istana leluhur masih persis sama seperti sebelumnya, energi besar tetapi bercampur bersirkulasi di udara, perasaan tenang saja bisa memberi orang perasaan yang sangat aneh. Parliament Hill masih penuh dengan suasana keagungan yang kuat, yang akan memberi banyak tekanan kepada orang-orang tanpa terlihat. Sebagian besar tetua klan pohon emas biru datang ke sini untuk pertama kalinya, merasakan energi yang melimpah di halaman leluhur, dan kemudian melihat ke bukit parlemen di depan mereka. Mereka semua tanpa sadar berkumpul di belakang Tang San. Saya tidak tahu mengapa, selama mereka berada di sisinya, mereka secara alami akan merasa nyaman. Orang yang bertanggung jawab untuk menyambut mereka adalah orang kuat dari klan esensi bunga matahari. Itu juga tingkat raja. 36 tetua dari klan Blue Gold Tree juga diam-diam terkejut ketika mereka melihat aliran kereta yang tak ada habisnya. Anda harus tahu bahwa bahkan klan Liang Huajing, klan paling kuat di Kekaisaran Richen, memiliki jumlah raja pembangkit tenaga listrik level. Itu saja, tanpa diduga, ras jauh di kota perbatasan memiliki begitu banyak keberadaan di atas tingkat raja. Patriark Jin, para tetua, silakan ikut denganku. Saat berbicara, perwakilan dari istana leluhur memimpin Tang San dan para tetua klan pohon emas biru ke bukit parlemen. Tang San pernah ke sini sebelumnya, tapi dia belum pernah benar-benar masuk. Kontes antara dia dan kaisar ketika dia menerobos untuk menjadi dewa dilakukan di Taman Neraka. Itu Tuan Muda Mei yang berada di bukit parlemen. Kali ini, berjalan dari pintu masuk utama, dia diam-diam merasakan semuanya di sini. Fluktuasi energi di Parliament Hill jelas jauh lebih murni, meskipun masih merupakan aura energi campuran, elemen-elemen ini jelas disaring dan dapat langsung diserap. Untuk klan pohon emas biru, selain energi kehidupan, energi lain sebenarnya dapat diserap, tetapi setelah diserap oleh mereka, itu masih akan diubah menjadi energi kehidupan. Dengan Tang San dan begitu banyak tetua klan pohon emas biru di sana, aura kehidupan yang besar secara alami akan muncul di sekitar tubuh mereka, yang akan berdampak pada fluktuasi energi di Parliament Hill. Setidaknya staf yang menyambut mereka di istana leluhur bisa merasakan nutrisi yang jelas dari energi kehidupan mengikuti mereka. Dimanapun, energi kehidupan tingkat tinggi dari klan pohon emas biru pasti akan disambut. Hanya saja pendekatan, selamat datang, yang lama tidak terlalu baik. Seberapa kuat kesadaran Tang San, dari staf ini, dia bisa merasakan kehadiran keserakahan. Jadi, klan pohon emas biru benar-benar enak. Tak heran jika ia sangat diidamkan. Tang San bertanya kepada raja dari klan Liang Huajing yang dipimpin oleh istana leluhur, "Permisi, kapan pembekalan saya akan dimulai?" Raja esensi bunga Liang berkata, "Saya tidak tahu secara spesifik. Yang Mulia Tianyang akan menemui Anda secara langsung nanti, dan Anda harus tahu kapan harus memulai tanya jawab." Mendengar kata-katanya, Tang San sedikit mengangguk. Tianyang Tianjing Huang, makhluk kuat yang dikenal sebagai empat surga, kemungkinan akan menjadi pembangkit tenaga listrik pertama yang sebenarnya di istana leluhur pada tingkat kekuatan saat ini. Bahkan ketika Kaisar Iblis Kristal Besar ada di sana, ia berada di peringkat kedua. Kematian Raja Kong Jingjing tidak diragukan lagi akan berdampak besar pada Kekaisaran Richen, dan pertemuan berikutnya dengannya akan sangat penting. Melihat Tang San masih tenang ketika dia mendengar bahwa Tianyang Tianjing Huang akan bertemu, Raja Roh Klan Liang Huajing tidak bisa tidak mengagumi secara diam-diam, kualitas psikologis pria ini sangat bagus. Meskipun tetua klan pohon emas biru yang mengikuti di belakang Tang San tidak membuka mulut mereka, mereka masih bisa melihat kegugupan satu sama lain dalam kontak mata mereka. Bab 902, Proposal Jingjing. Bagian dalam bukit dewan sangat besar, dan Tang San dan para tetua pertama kali diatur untuk hidup. Ruang batu sederhana, tetapi energi di dalamnya telah menjadi murni, yang semuanya adalah atribut kayu, yang tidak diragukan lagi lebih cocok untuk klan pohon emas biru. Energi atribut kayu yang murni dan besar membuat semua tetua klan pohon emas biru merasa sangat nyaman. Pengadilan leluhur memberi klan pohon emas biru kesopanan yang sangat tinggi, setiap tetua memiliki ruang batu yang terpisah, dan ruang batu tempat Tang San berada memiliki luas ratusan meter persegi. Anda tahu, ini adalah gunung pengadilan leluhur, inti dari seluruh benua peri. Mampu memberikan ruang hidup yang begitu besar di sini benar-benar yang kedua setelah perlakuan kaisar. Staf menyuruh Tang San untuk beristirahat dan menunggu dulu, lalu pergi. Tang San mengamati kediamannya, ruang tamu, kamar tidur, dan kamar mandi.
Kepadatan energi di ruangan itu bahkan lebih tinggi dari lantai atas Hotel Kaisar Setan Harimau Putih. Itu bisa dibandingkan dengan ruang latihan di sana. Meskipun tidak ada batu kecubung yang mengandung kesadaran spiritual, energi atribut kayunya sangat melimpah. Dalam benaknya, dia mengingat proses tanya jawab yang dikatakan Tuan Muda Mei kepadanya. Setelah berbicara dengan Kaisar, dia harus pergi untuk mengalami pembaptisan Kaisar Tianzu. Dulu ada kaisar di klan pohon emas biru, ini mengacu pada kaisar selain leluhur pohon, tetapi kekuatan mereka jelas tidak kuat. Dan merek garis keturunan di tubuhnya bukan hanya dari klan pohon emas biru. Bagaimana saya harus memilih kemudian? Jing, Tang San memanggil dengan akal sehatnya. Kenapa, ayah, kamu tidak mencoba menghalangiku untuk merasakan dunia luar? Jing menjawab. Tang San berkata, Kaisar Tianzu di Dewan Pengadilan Leluhur. Ketika saya dibaptis di sana, dapatkah Kaisar di Pengadilan Leluhur merasakan Kaisar Tianzu mana yang saya masuki? Jing berkata, tentu saja Anda bisa merasakannya. Pilar Kaisar surga mana yang Anda masuki, pilar surga Kaisar yang satu itu akan mengeluarkan nafas. Secara umum, mereka yang datang untuk dibaptis adalah pilar surga Kaisar yang memasuki klan mereka sendiri. Apakah ada cara untuk membuat Kaisar tidak merasakan Kaisar Tianzu yang saya masuki? Tang San terus bertanya. Jing berkata, ini sangat sulit. Secara umum, selama pembaptisan Kaisar Tianzu, akan ada kaisar khusus yang harus dijaga. Untuk menghindari masalah bagi orang yang dibaptis. Waktu pembaptisan adalah 3 hari. Apa yang ingin kamu lakukan? Anda tidak ingin memasukkan semua Kaisar Tianzu untuk satu giliran. Kaisar Tianzu memiliki ide asli Kaisar, saya tidak yakin sekarang, jika Anda memasuki Kaisar Tianzu, apakah Anda akan diidentifikasi oleh ide itu? Di dalamnya, Anda ingin saya tahu bahwa napas Kaisar yang ditahan oleh Huang Tianzu memiliki pancaran indera spiritual. Setelah identitas Anda ditemukan, Huang Tianzu akan memperingatkan Anda. Jika Kaisar dengan hati-hati memeriksa situasi Anda tidak dapat menyembunyikannya. Petik 2. Tang San sedikit mengernyit, dia tidak benar-benar memikirkan pertanyaan ini, jika Kaisar Tianzu dari klan pohon emas biru menolaknya, sehingga membuat para kaisar di luar curiga, itu akan merepotkan. Rencana di belakangnya tidak akan bisa dilanjutkan. Hihihi, jangan khawatir, ayah, aku punya cara. Kamu tidak ingin memasuki Kaisar Tianzu dari klan pohon emas biru, masukkan saja Kaisar Tianzu saya secara langsung. Pada saat itu, terserah saya untuk melakukannya, menyerap Kaisar Tianzu saya. Kekuatan, Anda juga dapat lulus ujian dengan lancar, dan kekuatan saya juga dapat meningkat sesuai untuk membantu Anda menyegel merek Raja Kong Jing Huang dengan lebih baik. Namun, Anda harus berjanji kepada saya, kecuali ketika Anda dan ibumu berada pada saat itu, kamu tidak bisa begitu saja menghalangi kesadaranku. Tang San berkata dengan curiga, saya memasuki Kaisar Tianzu Anda. Bukankah itu menimbulkan kecurigaan? Bukankah Anda mengatakan bahwa biasanya Kaisar Tianzu dari klan saya sendiri? Itu benar. Saya sedang berbicara tentang situasi umum. Ada juga situasi khusus. Misalnya, bukan tidak mungkin seorang debriever diakui oleh kaisar lain karena bakat luar biasa mereka. Ada juga kemungkinan mewarisi kemampuan dari garis keturunan pihak lain, yang dipuji. Manfaat terbesar yang bisa diperoleh dengan membaptis Kaisar Tianzu. Situasi ini jarang terjadi, tapi itu terjadi ketika saya membaptis. Itu memberi saya beberapa kemampuan lagi. Ini juga merupakan dasar bagi saya untuk menjadi Kaisar Iblis terkuat. Tang San bertanya dengan rasa ingin tahu, Kaisar Tianzu mana yang Anda dapatkan persetujuannya? Jing berkata, Kaisar Iblis Agung Jing Feng 3 generasi yang lalu. Tidakkah kamu menyadari bahwa aku sangat memperhatikan Kaisar Iblis Agung Jing Feng? Itu sebabnya, Tang San berkata dengan heran, apakah Kaisar Iblis Agung Jing Feng dari generasi itu kuat? Jing berkata, ya, Kaisar Iblis Agung Jing Feng, yang telah jatuh pada waktu itu, pernah menjadi Master Phoenix pada waktu itu, dan masih berada di atas Kaisar Iblis Abadi Agung dari generasi yang sama. Saya adalah garis keturunan yang bermutasi, jadi tidak ada kaisar yang sesuai sama sekali. Pada saat itu, saya juga berpikir bahwa seharusnya Kaisar Tianzu dari keluarga naga tertentu yang dapat mengenali saya. Yang terburuk adalah dia tidak mengenali saya. Dalam hal ini, saya kurasa akan sulit bagi kaisar untuk menjadi kaisar di masa depan. Tetapi pada akhirnya, itu adalah Kaisar-Kaisar Iblis Jing Feng.
Zhu mengenali saya. Meskipun pengakuan ini tidak dapat secara langsung memberi saya kemampuan garis keturunan lain, itu dapat mengajari saya bakat garis keturunannya. Bakat yang saya miliki adalah kemampuan untuk berubah menjadi kristal dalam transformasi Phoenix. Itu telah sangat meningkat. Kekuatan fisik saya memungkinkan saya untuk menanggung garis keturunan hampir semua kaisar ketika saya menyegel dan mengukir ulang mereka. Itu memberi saya dasar untuk menjadi kaisar terkuat nanti. Jadi, jika Anda diakui oleh Kaisar Tianzhu saya, meskipun itu akan mengejutkan, itu bukan tidak mungkin. Karena saya adalah keberadaan yang terpisah dan tidak memiliki pewaris. Itu baru saja jatuh. Gunakan warisan saya untuk menemukan yang cocok. Keberadaan juga dibenarkan. Bagaimanapun, saya dulu adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1, dan itu normal bagi saya untuk ingin mewarisi beberapa kemampuan saya dalam arti spiritual saya. Setelah menerima warisan saya, baik monster dan roh pasti akan memperlakukan Anda lebih banyak lagi. Perhatikan, itu hanya baik untukmu. Tang San berkata, ini memang metode, dan itu juga dapat meningkatkan kekuatanmu. Mari kita biarkan sebagai tentatif. Jingjing berkata, kalau begitu kamu harus berjanji padaku juga. Tang San merasa tidak berdaya. Untuk mantan Kaisar Iblis Kristal ini, dia benar-benar tidak ada hubungannya sekarang. Apalagi, memang ada banyak tempat untuk saling mengandalkan. Dari fakta bahwa Jingjing mampu menyegel garis keturunan Raja King Kong dengan kekuatan tingkat ke-11, dia bisa merasakan bahwa kekuatan transformasi kristalnya mungkin tidak kalah dengan garis keturunan super lainnya. Ini benar-benar salah satu kaisar paling kuat sepanjang masa. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Tang San menjadi tenang dan berkata dengan sungguh-sungguh, silakan masuk. Raja elit klan esensi bunga liang mendorong pintu hingga terbuka dan berkata dengan hormat, Patriark Jin, yang mulia Tianyang memiliki undangan. Tolong pimpin jalannya. Roh bunga Raja Liang memimpin jalan, dan Tang San mengikuti di belakangnya dan berjalan keluar dari kediaman. Tidak mengherankan bahwa Kaisar Tianyang Tianjing ingin bertemu Tang San, ini adalah yang terkuat dan penguasa Kekaisaran Richen dalam arti sebenarnya. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia adalah anggota Kekaisaran Richen, salah satu dari 7 penguasa kota utama. Ketika saya datang ke istana leluhur untuk melaporkan pekerjaan, jika pihak lain tidak melihat saya, maka, seperti laporan sebelumnya tentang pekerjaan Tuan Muda Mei, saya tidak berencana untuk membuat diri saya sukses sama sekali. Melihat diri sendiri untuk pertama kali sekarang membuktikan bahwa pihak lain menghargai Anda. Bagian dalam istana leluhur sangat besar, dan yang bisa dia rasakan adalah Raja Esensi Bunga Matahari yang panas berjalan di belakangnya. Kaisar Tianyang Tianjing Tang San pernah merasakannya ketika dia melampaui bencana, tetapi pada saat itu, aura penghancuran besar 9 surga dan 10 bumi yang melenyapkan kesengsaraan ilahi hampir menutupi segalanya. Secara alami, dia tidak asing dengan energi matahari tertinggi dari klan esensi Bunga Liang, yang merupakan bagian penting dari Kaisar Perak Biru kekacauannya. Kali ini, menghadapi pembangkit tenaga listrik nomor 1 klan monster ini, Tang San masih memiliki beberapa antisipasi di hatinya. Dengan perasaan close-up, dia bisa menilai seberapa banyak kekuatan sejati orang ini bisa mencapai. Sebagian besar dekorasi interior Parliament Hill didasarkan pada relief, dan sebagian besar cerita yang dapat disajikan dalam relief di sini adalah peristiwa besar yang terjadi di daratan. Bab 903, Legenda Tianyang. Melewati beberapa koridor, setelah menempuh jarak sekitar 1000 meter, 2 pintu batu yang saling berhadapan muncul di depan Tang San. 2 gerbang batu setinggi 5 meter, di gerbang batu di sebelah kiri, ada ukiran esensi bunga liang yang hidup, dan ada 9 bunga besar di atasnya. Di sisi kanan gerbang, hanya ada 1 matahari besar, yang tinggi di atas. Raja Roh Bunga Liang berbisik, setiap kaisar memiliki kediaman eksklusifnya sendiri di dalam Bukit Parlemen. Meskipun sebagian besar kaisar akan tinggal di istana Gunung Suci mereka sendiri, mereka juga kadang-kadang datang ke sini. Itu dia, terima kasih. Pihak lain jelas menjualnya dengan baik, dan Tang San mengembalikannya dengan sopan. Tidak ada keraguan bahwa di belakang 2 gerbang batu di depan Anda adalah kediaman Kaisar Surgawi yang lahir dan besar di istana leluhur. Reputasi termasyur dari 4 kaisar adalah legenda yang dibicarakan di benua peri. Di legenda, ketika Tianyang Tianjing Huang baru saja lahir, itu sebenarnya adalah produk yang cacat. Ya, itu dapat digambarkan sebagai produk yang cacat. Monster nabati semuanya berkomitmen untuk menumbuhkan keturunan yang lebih kuat,
di antaranya mereka akan mencoba meningkatkan kekuatan garis keturunan dengan menggabungkan kekuatan kuat melalui berbagai metode khusus seperti hibridisasi dan penyerbukan silang. Ini hampir terjadi pada sebagian besar monster tipe tumbuhan. Tentu saja, klan pohon emas biru adalah salah satu pengecualian. Karena keberadaan pohon leluhur, garis keturunan pohon leluhur cukup kuat, dan mereka tidak perlu mendapatkan garis keturunan lain untuk hibridisasi. Garis keturunan pohon leluhur sangat eksklusif. Untuk memastikan kemurnian sumber kehidupan, mereka tidak bisa melakukannya. Dan Tianyang Tianjing Huang adalah varietas baru, yang dibudidayakan oleh keluarga esensi bunga liang, tetapi ketika baru lahir, budidaya gagal. Pada saat itu, Kaisar Tianyang Tianjing baru saja lahir, tidak hanya dia tidak memiliki garis keturunan yang kuat, tetapi dia juga jauh lebih lemah daripada esensi bunga liang yang normal. Bahkan ada kemungkinan meninggal kapan saja. Monster roh yang baru lahir tidak memiliki kebijaksanaan, dan butuh waktu lama untuk memelihara mereka, hanya ketika kekuatan hidup mereka mencapai tingkat tertentu mereka dapat menjadi roh. Karena Kaisar Tianyang Tianjing sudah merupakan produk yang cacat, ia ditempatkan di tanah leluhur klan esensi bunga liang, dan diasuh oleh klan esensi bunga Lai Sun yang normal. Namun karena kekurangannya sendiri, ia hanya bisa berada di pinggir, dan bahkan pancaran sinar matahari yang terik tidak dapat sepenuhnya menahannya. Hari-hari berlalu. Generasi demi generasi esensi bunga matahari dibudidayakan. Karena kekuatan klan esensi bunga liang, dibutuhkan sekitar 10 tahun bagi klan normal untuk berkultivasi menjadi esensi. Setelah mendapatkan kebijaksanaan, mereka akan meninggalkan tanah leluhur untuk mengolah sendiri, dan meningkatkan diri dengan merangsang darah. Setelah menjadi esensi, klan esensi bunga liang bawaan memiliki basis budidaya tingkat ke-6. Ini juga perbedaan antara roh dan monster. Ketika klan monster teratas baru saja lahir, ada urutan ke-7, urutan ke-8, dan bahkan naga dan phoenix urutan ke-9. Di sisi monster roh, batas menjadi roh hampir mencapai peringkat ke-6. Namun dalam hal pertumbuhan nanti, monster akan lebih cepat. Pada saat itu, Tianyang Tianjing Huang adalah produk yang cacat, dan dia tidak menjadi sempurna selama 20 tahun. Klan yang bertanggung jawab untuk mengolahnya juga meninggalkannya. Tapi karena sudah di pojok, tidak ada yang peduli. Biarkan saja tumbuh perlahan di sana. Standar untuk Elite Sunflower Essence adalah melahirkan 9 bunga matahari. Maka akan ada kesadaran. Namun, Tianyang Tianjing Huang selalu hanya bunga, dan bahkan bunga matahari yang menyala kedua tidak dapat lahir. Setelah sekian lama, bahkan menjadi pemandangan di tanah leluhur sari bunga liang. Tanpa kelahiran lebih banyak bunga matahari, di mata esensi bunga matahari, mustahil bagi mereka untuk menjadi esensi. Tetapi bunga matahari yang menyala-nyala itu telah tumbuh semakin besar seiring berjalannya waktu. 100 tahun telah berlalu, Kaisar Tianyang Tianjing masih tumbuh di sudut, tetapi bunga matahari yang menyala-nyala telah menjadi lebih dari 10 kali lebih besar dari bunga matahari yang menyala-nyala biasa. Dan itu juga terus-menerus menelan Jepang. Tidak sampai generasi Kaisar esensi bunga matahari yang sedang memeriksa tanah leluhur, dia secara tidak sengaja menemukan keberadaan yang begitu aneh, dan kemudian menyadarinya, datang ke sana, dan bersiap untuk mengalami bunga bermutasi untuk dirinya sendiri. Namun, sebelum bisa menyentuhnya, bunga besar ini, yang sudah tampak kemasan cerah, tiba-tiba meledak dengan pancaran api seperti matahari. Kaisar ditelan langsung. Ya, pada saat itu, Kaisar klan esensi bunga matahari langsung ditelan seperti itu. Mengapa Anda mengatakan bahwa sebelum Tang San membantai Kaisar kali ini, tidak ada Kaisar yang jatuh selama ribuan tahun? Karena terakhir kali Kaisar jatuh adalah sekitar 2000 tahun yang lalu, itu muncul di klan esensi bunga matahari yang terik. Kaisar Liang pada waktu itu bukanlah keberadaan yang paling kuat di antara raja-raja klan monster, tetapi dia juga termasuk yang terbaik. Siapa yang mengira bahwa Kaisar seperti itu tiba-tiba menjadi nutrisi orang lain? Kesadaran Kaisar Tianyang Tianjing juga lahir pada saat itu, dan bahkan tidak tahu mengapa ia melahap Kaisar Liang pada waktu itu. Melahapnya sangat menyeluruh, bahkan kesadaran Kaisar Liang benar-benar tertelan, dan takhta langsung disajikan. Oleh karena itu, satu-satunya Kaisar yang belum mengalami proses menjadi Kaisar, dan telah menjadi Kaisar melalui menelan. Kematian Kaisar Liang langsung menyebabkan badai berdarah di tanah leluhur klan esensi bunga liang, dan seluruh klan esensi bunga liang tercengang. Tetapi pada saat berikutnya, kecemerlangan yang menyilaukan melonjak ke langit,
menghilangkan hujan berdarah, dan berubah menjadi matahari besar di udara untuk menerangi dunia. Kaisar Tianyang Tianjing baru lahir, memiliki kebijaksanaan yang sangat tinggi, dan langsung menyerap kesadaran mantan Kaisar Liang, dikombinasikan dengan apa yang dia dengar, lihat, dan dengar di tanah leluhurnya selama ratusan tahun, membentuk kebijaksanaannya sendiri. Kaisar terkuat dari generasi kekaisaran matahari lahir dengan cara yang begitu legendaris. 100 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk ras apapun, tetapi ketika menjadi seorang kaisar, itu sebenarnya tidak terlalu lama. Terlebih lagi, itu lahir pada saat menjadi kaisar. Itu telah menjadi legenda permanen. Dan cara Tianyang Tianjing dikultivasikan pada awalnya juga telah menjadi tabu bagi keluarga esensi bunga matahari yang terik telah disegel secara permanen. Lagi pula, tidak ada yang ingin ditelan, tidak peduli apakah itu kaisar atau pembangkit tenaga listrik lainnya. Kaisar Tianyang Tianjing juga sangat tertutup tentang hal ini, dan tidak ada yang tahu persis bagaimana melakukannya. Apa yang akan dihadapi Tang San sekarang adalah keberadaan yang sangat legendaris. Selain kewaspadaan, ada lebih banyak rasa ingin tahu di hati saya. Dalam ingatan Tang San, meskipun Tianyang Tianjing Huang adalah pembangkit tenaga listrik pertama dan pengontrol sejati seluruh kekaisaran kaya, dia sebenarnya jarang berpartisipasi dalam urusan sehari-hari kekaisaran kaya, dan tidak memiliki hubungan dengan kekaisaran Tianyu. Orang yang begitu kuat yang bahkan bisa dikatakan agak Buddhis, mengapa dia ingin melihat dirinya sendiri kali ini? Pintu batu besar perlahan terbuka, dan Raja Esensi Bunga Matahari yang terik berdiri di luar pintu dan membuat isyarat undangan ke Tang San. Tetapi dia tidak bermaksud masuk. Tang San melangkah masuk dan berjalan ke aula yang luas. Ini adalah aula yang luas dengan ketinggian 10 meter, luas lebih dari 500 meter persegi sangat luas. Bahkan ada jendela di dinding sekitarnya untuk membawa masuk skylight. Tapi di sini jelas di tengah gunung, dari mana skylight itu berasal. Setelah merasakannya, Tang San menyadari bahwa setiap jendela adalah pintu ke ruang angkasa. Cahaya langit yang cerah itu benar-benar ditransmisikan melalui ruang angkasa, itu benar-benar tindakan yang aneh dan boros. Di sisi kanan aula yang luas ada meja kayu dan elegan, dan dinding di sisi ini adalah rak buku yang lambat, di mana berbagai buku diletakkan. Di sisi lain ada 2 set sofa mewah, semuanya disulam dengan pola bunga matahari, diletakkan di atas kulit putih. Tepat di belakang meja, ada seseorang yang duduk, setidaknya di permukaan, tidak terlihat berbeda dari manusia. Bab 904, Tianyang Tianjing Huang. Mengenakan jubah harian, tekstur seperti sutra terlihat sangat nyaman, dan dia membaca dengan buku di tangannya. Penampilannya sangat muda, tidak lagi seperti tertutup awan dan kabut. Wajahnya yang tampan memberikan perasaan penuh sinar matahari. Rambut emas pucat panjangnya tersebar rapi di belakangnya, dan seluruh pribadinya memiliki keanggunan seperti sarjana. Duduk. Dia menunjuk ke sofa di sisi lain dan menunjuk ke Tang San. Kemudian dia berdiri dan meletakkan buku di tangannya kembali ke rak. Melihat keberadaan ini yang tampak seumuran dengan ketika dia masih manusia, kewaspadaan Tang San tiba-tiba meningkat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kaisar legendaris yang lahir dan dibesarkan di langit, tetapi sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Tidak ada asap dan api pada orang ini, dan dia bahkan tidak bisa merasakan nafas yang kuat. Tang San bahkan curiga bahwa ini sama sekali bukan tubuh Tianyang Tianjing Huang, tetapi tiruan dari kesadaran. Dan kekuatan kesadaran ilahi ini melampaui semua kaisar yang pernah dilihatnya. Tentu saja, ini mungkin karena dia belum pernah melihat keadaan lengkap Kaisar Iblis Kristal pada puncaknya, tetapi setidaknya dibandingkan dengan keberadaan Kaisar Iblis Rubah Surgawi, kesadaran orang ini jauh lebih unggul. Tang San tidak ragu dengan penilaiannya sendiri, dia sendiri memiliki status dewa, dan paling sensitif terhadap induksi kesadaran ilahi. Tang San berjalan ke sofa sesuai dengan kata-katanya, tetapi tidak duduk terlebih dahulu, tetapi menunggu. Kaisar Tianyang Tianjing menyimpan buku itu, dan kemudian berjalan ke arahnya dengan senyum di wajahnya. Mengangkat jarinya dan menunjuk ke sofa, lalu dia memimpin dan duduk di kursi utama, selalu dengan senyum hangat di wajahnya. Baru saat itulah Tang San duduk di sofa di sampingnya, menunjukkan sikap hormat di permukaan. Tianyang Tianjing Huang tersenyum dan berkata, "Jangan gugup, saya bisa merasakan suasana akrab leluhur pohon dari Anda. Saya sangat merindukannya. Pada awalnya, ketika saya pertama kali menjadi kaisar, saya pergi ke kota Jianmu untuk mengunjungi pohon itu, leluhur pohon.
Inspirasi dari nafas kehidupan leluhur pohon sangat membantu kemajuan saya selanjutnya. Nenek moyang pohon adalah pencetus monster tipe tumbuhan kita. Tampaknya, tidak akan ada monster tipe tumbuhan hari ini. Omong-omong, saya merasa sangat menyesal untuk ini selama bertahun-tahun. Anda belum dapat mempertahankan klan pohon emas biru, sehingga membuat klan Anda dirugikan. Semakin mudah didekati orang ini, semakin waspada perasaan Tang San di dalam hatinya. Dia samar-samar merasa bahwa ini jelas merupakan keberadaan yang lebih menakutkan daripada Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa ada keberadaan seperti itu di pihak Kekaisaran Richen. Apakah ini benar-benar seorang Kaisar Buddha? Yang mulia sangat baik. Tanpa perlindungan Anda dan pemeliharaan yang mulia Earthin, saya khawatir klan kami tidak akan bisa lagi menjaga kota Jianmu. Kaisar Tianyang melambaikan tangannya dan berkata, inilah yang harus kita lakukan. Tidak ada keberadaan yang memenuhi syarat untuk mengganggu tidur nyenyak leluhur pohon. Kali ini leluhur pohon bangun dan membuat keluarga pohon emas biru Anda bersinar lagi, saya juga sangat terasa. Saya juga berharap leluhur pohon dapat lebih menyinari generasi muda kita. Omong-omong, saya memberi Anda hadiah, saya tidak tahu apakah Anda telah menerimanya. Petik 2, Tang San tertegun sejenak, hadiah. Kota-kota besar memang mengirim banyak hal baru-baru ini. Saya tidak tahu apa maksud Anda. Kaisar Tianyang Tianjing tersenyum sedikit dan berkata, Jin Miaolin. Tentu saja itu Jin Miaolin yang asli. Mendengar kata-katanya, hati Tang San langsung menegang, merek garis keturunan di tubuhnya akan terangsang olehnya. Dia tidak menyelidiki siapa yang membawa Jin Miaolin kembali, karena pada saat itu kota-kota besar, berbagai ras besar telah mengirim klan pohon emas biru kembali, tetapi tidak ada sumber, dan tidak ada cara untuk memverifikasi. Pada saat ini, begitu Tianyang Tianjing Huang mengucapkan kata-kata ini, Tang San langsung merasakan penindasan yang kuat yang datang dari 4 kaisar. Dia sebenarnya tahu Jin Miaolin yang asli, dan dia mengirim Jin Miaolin kembali. Terima kasih, Yang Mulia. Tang San sedikit tenang dan berkata dengan tenang. Tianyang Tianjing memiliki ekspresi persetujuan di wajahnya, kamu sangat terkejut ketika mendengar apa yang aku katakan barusan. Jadi kamu pasti tidak tahu bahwa aku mengirim Jin Miaolin kembali. Tapi kamu bisa segera mendapatkan kembali ketenanganmu. Ya, tidak heran nenek moyang pohon memilihmu sebagai penggantinya. Kemuliaan keluarga pohon emas biru bisa diharapkan kembali. Pikiran Tang San berubah seketika, memikirkan banyak kemungkinan. Yang mulia, saya tidak tahu apakah Jin Miaolin dan Anda adalah. Senyum di wajah Tianyang Tianjing Huang masih tidak berkurang, malu untuk mengatakan, Jin Miaolin datang ke istana Tianyang untuk menemukan saya sebelumnya, berharap saya dapat membantu klan pohon emas biru demi leluhur pohon. Saya juga sedikit malu, pada saat itu, selama waktu itu, kondisi fisik saya tidak terlalu baik. Saya menyerahkan masalah ini ke kota Liang, tetapi saya kemudian menemukan bahwa klan di kota Liang itu salah mengartikan maksud saya dan memenjarakan saya. Itu tidak sampai leluhur pohon pulih baru-baru ini sehingga saya mengingatnya, dan saya secara khusus menanyakannya, hanya untuk mengetahui bahwa itu benar-benar di penjara, jadi saya mengirimnya kembali ke kota Jianmu Anda. Sepertinya Anda telah menanganinya dengan benar. Tang San berkata dengan acuh tak acuh, lautan kesadarannya rusak, seluruh orang bingung, dan sulit bagi saya untuk mengidentifikasi identitasnya. Sekarang sedang memulihkan diri, dan saya berharap untuk pulih di masa depan. Dari kata-kata Tianyang Tianjing Huang, dia sudah memahami beberapa situasi tertentu. Jin Miaolin, yang meninggalkan klan pohon emas biru pada awalnya, seharusnya mengambil inisiatif untuk datang ke istana leluhur untuk mencari Kaisar Tianyang, berharap Kaisar terkuat dapat memutuskan sendiri dan mendukung klan pohon emas biru. Tetapi ia telah melupakan betapa menariknya bagi orang lain sebagai keturunan langsung dari nenek moyang pohon, dan pada tingkat seorang raja. Mungkin keberadaan Kaisar Tianyang Tianjing tidak membutuhkan energi kehidupan seperti itu, tetapi klan esensi bunga liang benar-benar membutuhkannya. Kata-kata Tianyang Tianjing tentu saja mempercantik dirinya, tanpa persetujuannya, siapa yang berani memenjarakan orang yang dia rekomendasikan. Terlebih lagi, bahkan lautan kesadaran telah pecah. Itu adalah cedera yang bahkan Tang San tidak bisa perbaiki sebelum memulihkan Raja Ilahi. Oleh karena itu, bahkan jika Jin Miaolin dikirim kembali, kecuali seseorang seperti Jin Miaosen yang sangat akrab dengannya mungkin mengenalinya,
saya khawatir bahkan para tetua klan pohon emas biru tidak akan dapat membusukkan tubuh dan penampilan, telah banyak berubah garis keturunan pohon leluhur diakui. Aura darahnya sudah sangat lemah saat itu, jika bukan karena penggunaan akal ilahi yang konstan dari Tang San untuk merasakannya, dia tidak akan merasakan aura garis keturunan langsung leluhurnya. Oleh karena itu, meskipun Jin Miaolin dikirim kembali, Kaisar Tianyang Tianjing harus tahu bahwa itu tidak akan menimbulkan ancaman besar baginya. Tianyang Tianjing Huang tersenyum dan berkata, "Itu bagus, Desah, berbicara tentang ini, kami berutang kepada Anda klan pohon emas biru. Jika Anda memiliki kebutuhan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya, dan saya akan membantu Anda semampu saya." Tang San berkata dengan tegas, "Perlindungan yang mulia selalu menjadi dasar kelangsungan hidup klan kami. Saya tidak berani memiliki tuntutan yang berlebihan. Tapi saya sangat senang melihat Anda hari ini. Anda juga tahu bahwa emas biru kami klan pohon selalu lemah, hanya energi kehidupan yang kuat, dan tidak pandai bertarung. Jika memungkinkan, bisakah klan saya berlindung di bawah komando Anda, dan saya hanya akan mematuhi perintah Anda di masa depan?" Tianyang Tianjing melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak mungkin untuk mengatakan pengiriman. Tapi kita semua adalah jenis tanaman, dan kita adalah keluarga. Jika ada kebutuhan untuk klan pohon emas biru di masa depan, saya secara alami tidak akan berdiri." "Apa rencanamu? Pembekalanmu kali ini menurutku tidak masalah." Tang San berpikir sejenak, lalu berkata, "Saya tidak ada hubungannya dengan diri saya sendiri. Saya hanya berharap untuk melindungi klan, dan pada saat yang sama mencoba untuk mencegah tragedi itu terjadi lagi." Tianyang Tianjing berkata, "Selalu baik untuk memiliki beberapa ide. Kali ini, jatuhnya Raja Kong Tianjing dapat dikatakan disebabkan oleh diri sendiri, dan sekarang ada lebih banyak kaisar yang dikosongkan. Kami dan Kekaisaran Tianyu memiliki pasti akan ada beberapa kompetisi di samping. Menurut pendapat saya, Anda adalah salah satu eksistensi yang paling cocok di pihak kami untuk menjadi kaisar. Anda harus mencoba yang terbaik." Bab 905, Berkomunikasi. Terima kasih atas dorongan Anda, tetapi saya merasa bahwa saya masih jauh dari kaisar. Saya takut saya ingin menjadi seorang kaisar. Tianyang Tianjing berkata, "Kami akan memberi Anda dukungan dalam hal ini, dan Suzu juga akan memberi Anda dukungan. Kekaisaran kaya kami juga membutuhkan seorang kaisar seperti Anda. Hanya ketika Anda menjadi seorang kaisar, Anda dapat menjadi seorang kaisar yang lebih baik. Adalah baik untuk memobilisasi kekuatan sumber kehidupan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada kerajaan Richen." Hati Tang San tergerak, dia tiba-tiba mengerti sesuatu, dan buru-buru berkata, "Jika ada hari ketika Anda menjadi kaisar, kebaikan yang mulia tidak akan pernah terlupakan, dan yang mulia membutuhkan, saya pasti akan melakukan yang terbaik." Kaisar Surgawi Tianyang berdiri, berjalan ke arahnya dan menepuk bahunya, lalu berjalan ke jendela dengan punggung menghadap ke arah Tang San, berkata, "Belum lama ini, Anda harus tahu tentang jatuhnya Kaisar Setan Kristal Besar." "Ya." Tang San juga berdiri dan berbalik ke arahnya. Kaisar Tianyang Tianjing menghela nafas dan berkata, "Pada usia kita, lebih banyak pertimbangan adalah tentang vitalitas kita sendiri. Secara relatif, sistem pabrik kita memiliki keunggulan dalam hal ini, tetapi mantan Kaisar Setan Kristal memiliki keuntungan. Ada juga banyak peluang unik, yang memungkinkannya untuk hidup hingga lebih dari 3.000 tahun. Untuk energi kehidupan, setiap kaisar dari kita sangat menginginkannya, dan keluarga pohon emas biru Anda memiliki energi kehidupan paling murni. Ini adalah Anda alasan mendasar mengapa klan bertemu berbagai target. Bahkan jika kamu bisa menjadi kaisar di masa depan, akan sulit untuk sepenuhnya melindungi klan. Bagaimana menurutmu tentang ini?" Tang San mengangguk dan berkata, "Memang ada beberapa ide. Saya pikir lebih baik untuk memblokirnya, daripada didambakan, lebih baik mengambil inisiatif untuk menjernihkannya. Kali ini saya datang ke Istana Leluhur untuk melaporkan pekerjaan, saya juga berharap pengadilan leluhur dapat membahas masalah ini. Saya ingin anggota klan saya pergi ke kota-kota besar secara terpisah untuk mengumpulkan energi kehidupan untuk kota-kota besar ketika mereka dapat dijamin keamanannya. Tentu saja, terutama di pihak Kekaisaran Matahari kita." Petik 2. Kaisar Tianyang Tianjing tiba-tiba berbalik, menatap Tang San dengan mata menyala. "Idemu sangat berani, spesifiklah." Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, "Saya sangat jelas tentang masalah klan pohon emas biru kami, yang tidak diselesaikan oleh pohon leluhur saat itu. Pemulihan pohon leluhur telah memberi kami kemampuan yang lebih kuat untuk menyatukan kehidupan,
serta kemampuan untuk memberi kehidupan. Kami klan, terutama klan di atas tingkat raja, memiliki kemampuan yang kuat untuk memadatkan energi kehidupan. Jika ada raja seperti itu di kota utama, maka energi kehidupan di sekitar kota utama dapat terkonsentrasi ke kota utama, kota. Ini akan menguntungkan balapan di kota utama. Semakin kuat kekuatan suku kita, semakin besar dan kuat energi kehidupan yang dapat dipadatkan, dan bahkan sumber energi kehidupan yang memandu pesawat untuk meningkatkan tingkat kehidupan penyerap bagi saya sejauh menyangkut klan, mereka juga dapat menggunakan energi kehidupan semacam ini untuk berkultivasi. Kali ini saya membawa 36 tetua, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan semacam ini. Di beberapa kota besar, mungkin ada banyak penatua seperti itu. Ditempatkan, untuk mencapai fungsi yang lebih baik dalam memadatkan energi kehidupan. Tianyang Tianjing berkata sambil berpikir, ide Anda sangat menarik. Namun, Anda juga mengatakan bahwa ras Anda sendiri ada seperti harta surga dan bumi, dan itu adalah masalah dalam memastikan keamanan. Terlebih lagi, jika raja-raja Anda semua telah keluar, mengapa tidak membangun kota kayu? Posisi seperti apa rasmu di masa depan? Tang San berkata tanpa ragu, netral. Posisi yang benar-benar netral. Ini hanya bagian dari kota-kota besar, jika Anda mengizinkannya, bahkan di Kekaisaran Tianyu. Kita bisa pergi ke setiap kota besar, tapi tidak akan ada mengganggunya dengan cara lain. Setiap anggota klan kami yang pergi ke kota utama harus dikirim oleh kota utama untuk melindungi keselamatan, dan kami bertanggung jawab untuk memadatkan energi kehidupan dan membantu meningkatkannya. Saya telah banyak memikirkan masalah yang dihadapi klan saya. Seperti yang Anda katakan, bahkan jika saya menjadi seorang kaisar, tidak mungkin untuk melindungi setiap klan. Kami seperti sumber daya bagi banyak ras. Keberadaan, karena ini masalahnya, kami akan jadikan sumber daya kita lebih baik untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan menjadi sumber daya yang lebih berharga yang perlu dijaga. Hanya dengan cara ini keluarga kita dapat bertahan selamanya. Meskipun cara ini tidak sebaik perampasan langsung energi kehidupan klan kita datang langsung, tetapi lebih baik dalam jangka panjang. Semakin lama waktunya, semakin besar energi kehidupan yang dapat dibawa klan kita. Selain itu, kami akan menyebarkan merek leluhur pohon ke seluruh benua, sehingga leluhur pohon itu cemerlang bersinar lebih baik. Tetapi pada saat yang sama, itu juga menyebarkan kekuatan leluhur pohon, dan memadatkan energi kehidupan pesawat untuk memberi makan benua peri kita. Di sisi Jian Mucheng, kita hanya perlu memiliki beberapa yang tertinggal. Leluhur halaman memungkinkan Jian Mucheng untuk dibangun. Itu selalu bisa berada di bawah kendali klan kita. Itu ada sebagai tempat suci. Kali ini, Kaisar Tianyang Tianjing tidak memiliki antarmuka langsung, tetapi tampaknya tenggelam dalam pikiran, dan berbalik ke arah jendela lagi. Melalui jendela, Anda dapat melihat halaman leluhur di luar, dan itu adalah perasaan gelap dari udara, dengan bidang pandang yang sangat luas. Setelah beberapa lama, Kaisar Tianyang Tianjing berkata, bagaimana denganmu? Apakah kamu akan memilih untuk tinggal di kota Jianmu atau di halaman leluhur? Tang San berkata, setiap kota besar memiliki orang-orang klan saya yang memadatkan energi kehidupan untuk itu. Sebagai inti dari seluruh benua, bagaimana halaman leluhur kita tidak memiliki vitalitas kehidupan yang kental? Saya seperti kaisar, bersedia menjadi kehidupan, inti dari halaman leluhur, padatkan kekuatan kehidupan untuk istana leluhur. Berikan energi kehidupan paling murni untuk para kaisar, sehingga dapat membantu Anda memecahkan masalah energi kehidupan. Saya percaya bahwa dengan peningkatan kendali saya terhadap energi kehidupan, aku pasti akan bisa membuat hidup yang mulia lebih panjang. Apa untungnya untukmu? Jika itu yang kamu katakan, maka aku khawatir kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan istana leluhur, dan kamu hanya bisa duduk di sini, kata Tianyang Tianjing dengan suara yang dalam. Tang San mengangguk diam-diam, dan berkata, itu benar. Tapi itu adalah pilihan terbaik bagi klan saya untuk benar-benar berjalan di bawah sinar matahari. Saya kira Anda bisa menebaknya, leluhur tidak sama. Tidak ada kebangkitan nyata. Faktanya, itu telah diintegrasikan ke dalam pesawat. Paling-paling, itu membangkitkan beberapa naluri. Saya telah memperoleh persetujuan dari leluhur pohon dan dapat memandu kekuatan leluhur pohon sampai batas tertentu. Tetapi itu hanya bisa berada dalam jarak tertentu. Kecemerlangan leluhur pohon tidak cukup untuk melindungi klan kita dimanapun di daratan. Dan jika saya bisa menjadi inti kehidupan dari istana leluhur,
maka sikap semua kaisar terhadap klan saya pasti akan berubah, dan klan kami akan lebih aman. Jaminan, pada saat yang sama, sebagai inti dari daratan, jika saya dapat terus menyerap energi kehidupan di sini, itu tidak hanya akan membantu halaman leluhur, tetapi juga sangat bermanfaat bagi peningkatan saya sendiri. Mungkin, setelah bertahun-tahun, saya akan menjadi yang kedua kemungkinan leluhur pohon. Hidup saya juga akan sangat panjang. Tianyang Tianjing mengangguk dan berkata, ide Anda lebih berani daripada rencana awal saya. Awalnya saya ingin menyarankan agar Anda tinggal di halaman leluhur, tetapi saya tidak berharap untuk membiarkan semua pemilik klan pohon emas biru diberkati. Kota, menjadi ras yang netral. Namun, jika kami mendukung Anda untuk menjadi seorang kaisar, apa manfaatnya bagi kekaisaran Richen? Posisi netral Anda harus diperlakukan sama dengan kekaisaran Tianyu. Tang San berkata, bagaimanapun, klan pohon emas biru kami masih merupakan jenis tanaman, dan selalu ada kecenderungan untuk bersikap netral. Jika suatu hari, kekaisaran Tianyu dan kekaisaran kaya kami akan menjadi tidak cocok. Ambil sumber kehidupan mereka dan kembali ke bukan tidak mungkin Richen melakukannya. Pada saat itu, jika bertahun-tahun kemudian, migrasi klan kita akan mengguncang asalnya. Mata Tianyang Tianjing Huang berbinar, saya suka temperamen Anda. Ambil tindakan pencegahan dan rencanakan 1000 tahun kemudian. Sangat bagus, saya setuju dengan netralitas Anda. Tapi itu bukan hal yang mudah untuk mendapatkan persetujuan kekaisaran Tianyu. Petik 2, bab 906, diakreditasi oleh Tianyang. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, kamu bilang itu tata letak milenium. Kepercayaan membutuhkan waktu dan kontak nyata. Karena kami sudah memiliki ide untuk melayani mereka selama 1 milenium, mengapa mereka tidak menerimanya? Tidak apa-apa jika mereka jangan terima. Kekaisaran kaya kami akan dapat mendistribusikan lebih banyak pembangkit tenaga listrik klan kami. Pada saat itu, di barat benua, pusat kekuatan klan kami akan menyerap energi kehidupan bersama. Benua terhubung bersama, Tianyu kekaisaran dan kekaisaran kaya keduanya bagian dari benua peri. Begitu kita berusaha sekuat tenaga untuk menyerap energi kehidupan, mereka tidak memiliki kekuatan keseimbangan. Pada saat itu, energi kehidupan seluruh kekaisaran Tianyu akan miring ke arah kekaisaran matahari kita. Selama karena itu berlangsung untuk jangka waktu tertentu, kita akan. Keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak akan berubah. Bukankah lebih baik? Hahaha, kamu benar-benar bijaksana. Tianyang Tianjing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Tang San masih berdiri di sampingnya dengan tenang. Tianyang Tianjing berhenti tertawa, mengangguk, dan berkata, saya di sini untuk mendukung Anda. Anda dapat mengajukan ide-ide Anda pada saat itu. Namun, saya punya satu hal lagi, saya khawatir saya membutuhkan bantuan Anda. Tolong beritahu saya akan melakukan yang terbaik dengan kemampuan saya, kata Tang San dengan hormat. Dia mengerti bahwa Tianyang Tianjing Huang pada dasarnya telah dibujuk oleh dirinya sendiri. Tianyang Tianjing berkata, saya membutuhkan beberapa asal-usul nenek moyang pohon. Maksud saya, asal-usul dasarnya, yang sangat penting bagi saya. Bisakah Anda mendapatkannya untuk saya? Tang San tertegun sejenak, apa yang langsung terlintas di benaknya, apa yang dibutuhkan asal-usul pohon leluhur. Mengapa itu dibutuhkan? Asal-usul leluhur pohon, yang secara alami merupakan asal-usul kehidupan di pesawat, adalah kekuatan hidup paling inti di seluruh bintang Falan. Hanya untuk memperpanjang hidup, yang mulia, saya masih tidak memiliki kemampuan untuk mengekstrak energi inti kehidupan asli dari leluhur pohon, kata Tang San dengan sedikit malu. Tianyang Tianjing Huang melambaikan tangannya dan berkata, tidak sekarang, setelah kamu menjadi kaisar. Setelah kamu menjadi kaisar, kamu secara alami akan dapat mengendalikan kekuatan leluhur pohon. Bagaimanapun, kamu adalah garis keturunan langsungnya. Leluhur pohon yang digunakan. Tang San berkata tanpa ragu, jika aku bisa menjadi kaisar, aku pasti akan membantumu melakukannya. Apa yang dia pikirkan dalam benaknya adalah, jika saya bisa menjadi seorang kaisar, lalu apa lagi yang bisa Anda minta untuk saya lakukan sekarang? Pada saat itu, saya harus melakukan apa yang ingin saya lakukan. Pada saat yang sama, Tang San juga menyadari dalam hatinya bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan tubuh Kaisar Tianyang Tianjing. Mungkinkah dia terluka, tetapi dengan tingkat keberadaan seperti itu, siapa yang bisa menyakitinya?
Sangat penting untuk menyimpulkan aspek ini. Kaisar Tianyang Tianjing mengangguk dan berkata, "Oke, itu dia, Anda bisa pergi. Kembali dan sesuaikan keadaan Anda, pertama-tama lakukan pembaptisan Kaisar Tianzu, dan kemudian siapkan pembekalan Anda. Jangan khawatir, pembekalan Anda tidak akan menjadi masalah." Petik 2. Jaminan orang ini berbeda dari dugaan sebelumnya. Status Kaisar Tianyang Tianjing di pihak Kekaisaran Kaya setara dengan Kaisar Iblis Kristal sebelumnya di Kekaisaran Tianyu. Dengan persetujuannya, pembekalan Tang San adalah wajar. Tidak mungkin lebih mudah. Jian Mucheng milik Kekaisaran Richen, selama Kaisar Kekaisaran Richen setuju. Hanya ada 6 dari 7 Kaisar Surgawi yang tersisa. Tianyang dan Earthin adalah satu tubuh, dan pengakuan dari 2 yang terkuat hampir merupakan pengakuan terakhir. Setelah keluar dari kediaman Tianyang Tianjing Huang, Tang San menyadari bahwa punggungnya sedikit dingin, tepat ketika Kaisar Tianyang Tianjing menunjukkan bahwa dia bukan Jin Miaolin yang asli, dia benar-benar gugup. Dia bahkan siap untuk melakukannya pada saat itu. Tapi di sini adalah pengadilan leluhur dan bukit parlemen, jika dia mulai di sini, Tang San tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia habis-habisan. Tetapi kemudian dia mengetahui bahwa meskipun Tianyang Tianjing Huang tahu bahwa dia bukan Jin Miaolin yang asli, dia pikir dia adalah klan lurus lainnya yang dikenali oleh Suzu, yang hanya menggunakan nama Jin Miaolin. Klan Pohon Emas Biru adalah, tetapi patriark ini harus patuh, mengikuti idenya, dan dapat membimbing sumber energi leluhur pohon untuknya di masa depan. Inilah yang penting. Oleh karena itu, syarat terakhir yang diajukan oleh Tianyang Tianjing Huang adalah tujuan sebenarnya. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan Tang San adalah menyetujui kondisi itu, dan membiarkan klan Pohon Emas Biru menjadi netral dan digunakan oleh semua kota utama. Inilah yang mengejutkan Tianyang Tianjing Huang. Jelas, Tianyang Tianjing Huang ada di dalam hatinya. Gao melirik padanya, yang bisa dilihat dari beberapa perubahan sikapnya nanti. Tidak mudah untuk mendapatkan persetujuan ini, tetapi bagi Tang San, langkah terpentingnya telah diambil. Langkah selanjutnya mungkin apakah dia bisa bersembunyi dari mata takdir saat menghadapi Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Selama Anda melewati istana leluhur, maka identitas Anda akan benar-benar stabil. Kembali di kediaman, Tang San memilah-milah pikirannya lagi. "Jingjing, apa pendapatmu tentang Tianyang Tianjing Huang? Kamu telah mendengar apa yang dia katakan barusan. Mengapa kamu pikir dia membutuhkan energi kehidupan sumber inti susu?" Setelah berpikir sejenak, Tang San memutuskan untuk bertanya. Mantan Raja Iblis Kristal, dia dan Tianyang Tianjing pernah menjadi yang terkuat dari 2 kerajaan, jadi mereka seharusnya sangat akrab dengan yang satu ini. Ada yang salah dengan tubuhnya. Sebenarnya, aku selalu punya tebakan. Alasan kenapa dia tidak keluar untuk mengurus semuanya bukan karena dia tidak punya ide, tapi karena dia tidak bisa, lakukanlah. Kata Jingjing, di istana leluhur, dia tidak akan menunjukkan tubuhnya dengan mudah, tetapi berkomunikasi dengannya melalui kesadaran Tang San. Itu di luar kekuatannya. Maksudmu, ada yang salah dengan tubuhnya? Tang San berkata dengan terkejut. Jingjing berkata, "Saya hanya curiga, dan saya tidak pernah mengkonfirmasinya. Tetapi saya telah memikirkan masalah sejak awal, bunga matahari mutan, atau bunga Tianyang, yang telah dibudidayakan selama 100 tahun, dapat langsung menelan seorang kaisar. Apakah itu? Ini terlalu luar biasa. Ini adalah masalah besar dalam dirinya sendiri. Apakah itu melahap sepenuhnya? Kesadaran kaisar sangat kuat. Misalnya, ketika hidup saya akan segera berakhir, saya masih dapat mentransfer kesadaran saya dalam hal ini jalan dan bereinkarnasi sendiri. Meskipun basis kultivasi saya berkurang, seluruh ingatan saya masih ada, yang setara dengan menghidupkan kembali hidup saya. Kekuatan mantan Liang Tianjing Huang tidak lemah, meskipun bukan Tianyang sekarang. Tempat pertama seperti Kaisar Surga, tetapi masih ada 3 teratas. Apakah tertelan seperti itu? Jadi, saya curiga selalu ada masalah dengan kesadarannya, dan Kaisar Liang belum sepenuhnya dicerna. Dia ingin Anda bantu dia. Untuk mendapatkan energi kehidupan asli dari leluhur pohon mungkin menggunakan kekuatan hidup yang besar ini untuk menyelesaikan fusi sepenuhnya. Jika berhasil, dia bisa menjadi lebih kuat, mencapai atau bahkan melampaui level I dulu. Mendengarkan apa yang dia katakan, Tang San masih sepenuhnya mengenali idenya, dan itu adalah jawaban terbaik untuk permintaan Kaisar Tianyang Tianjing. Benar saja, orang yang paling mengenal seseorang dengan jelas adalah lawannya. Jingjing,
Tingkat kekuatan apa yang bisa dicapai yang Tian Jinghuang sekarang? Aku bahkan tidak bisa merasakan dunia tempat dia berada sekarang. Tang San terus bertanya. Saya tidak tahu situasinya saat ini. Saya telah bermain melawan dia sebelumnya, dan dia menambahkan Diin, dan saya tidak bisa menang. Saya mencoba menyalin kemampuannya, dan kemampuannya sangat istimewa, benar-benar seperti matahari. Bahkan jika saya menyalin, saya hanya dapat menyalin sebagian, tidak semuanya. Saya tidak dapat mencapai apinya yang berapi-api yang dapat menghancurkan segalanya. Dia jauh lebih kuat daripada Raja Awan Bumi. Jadi, Anda harus berhati-hati. Dia, Tian Yang, sangat berbahaya. Alasan mengapa saya mengatakan bahwa dia mungkin tidak benar-benar melahap Kaisar Liang adalah karena saya pernah merasa bahwa kekuatannya tidak stabil, dan saat itu dia bahkan mengancam saya dengan kematian. Perasaan itu, kelompok energi tidak stabil, dan itu mungkin meledak pada saat itu. Jadi, sejak itu, saya tidak pernah bermain melawannya lagi. Dia sangat jarang maju. Kali ini melihat Anda secara langsung, itu jelas karena kebangkitan pohon leluhur. Tanpa kehendak leluhur pohon, tidak ada yang dapat mengekstrak sumber kehidupan dari tubuh leluhur pohon, dan mereka akan menghadapi penolakan dan penindasan dari pesawat. Tetapi penampilan Anda dan kebangkitan leluhur pohon membuatnya melihat peluang. Jika Anda bisa menjadi seorang kaisar, dan Anda berhubungan langsung dengan leluhur pohon, maka sangat mungkin untuk membimbing kekuatan asli leluhur pohon, yang paling dia butuhkan. Petik 2, Bab 907, Berakselerasi. Tang San sedikit mengangguk, jika itu masalahnya, maka dia adalah keberadaan yang sangat berarti bagi Tianyang Tianjinghuang. Apakah kamu punya ide lain untuk pembekalan ini? Jingjing bertanya, dibandingkan dengan dia, kamu adalah orang yang lebih tidak bisa dimengerti olehku. Kamu selalu bisa melakukan hal-hal yang membuatku merasa luar biasa. Tapi tunggu, setelah kamu melakukannya, saya akan merasa semuanya beres dan dapat memaksimalkan manfaatnya. Ayah, saya bisa menyembahmu sekarang. Tang San tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak berdaya, saya juga mencoba yang terbaik. Jika saya tidak memiliki kekuatan yang cukup, saya hanya bisa mengandalkan otak saya. Tujuan saya sangat sederhana, biarkan pohon emas biru klan dihidupkan, dan energi kehidupan seluruh benua peri akan lebih kental. Saya tidak takut memberitahu Anda, untuk keberadaan apapun, ada pepatah yang mengatakan bahwa itu sangat damai. Karena Kaisar Iblis Tianhu selalu memadatkan keberuntungan untuk benua peri, membiarkan nasib buruk menimpa tempat lain, dan membiarkan keberuntungan benua peri berkembang. Ini bukan hal yang baik mutlak untuk benua peri. Memang, benua goblin sangat kuat sekarang, dan hampir semua kaisar pesawat ini terkonsentrasi. Tetapi jika hal-hal berlanjut seperti ini, ketidakseimbangan keberuntungan di seluruh planet pasti akan menarik reaksi. Ketika bencana itu berakhir, saya bisa merasakan rasa jijik dari master pesawat untuk benua peri. Dan benih keberuntungan yang kuberikan pada pesawat saat itu sebenarnya adalah hal yang baik untuk benua peri. Ah, saya mengerti. Jingjing kehilangan suaranya. Kamu terlalu berbahaya. Apakah kamu mencoba untuk mempercepat benua peri? Tang San tersenyum sedikit dan berkata, kamu sangat pintar. Keberuntungan mengembun hingga ekstrim, dan kemudian sumber kehidupan pesawat terkondensasi menjadi ekstrim. Kemudian, nasib buruk akan segera datang. Apalagi, begitu datang, itu terjadi, tidak dapat diubah. Klan monster roh dan monster terlalu kuat, dan ketika kekuatan masa depanku pulih, aku tidak bisa tinggal di sini. Jadi aku hanya bisa membiarkan mereka menghancurkan diri sendiri. Jingjing berkata, bisakah Anda memberitahu saya, apakah Anda memikirkan ini sebelum pergi ke klan pohon emas biru, atau apakah Anda hanya memikirkannya? Tang San berkata, saya selalu punya ide sebelumnya, dan saya telah menyempurnakannya melalui eksplorasi terus-menerus untuk menemukan cara yang lebih cocok. Jingjing menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu benar-benar terlalu kuat. Mungkin, kamu adalah penguasa pesawat yang datang ke sini untuk berurusan dengan keberadaan benua peri. Kamu sengaja bereinkarnasi di sini. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan pesawat belum bisa melakukannya, itu tidak pada tingkat yang sama seperti dulu. Apa yang benar-benar dapat membimbing Anda untuk melakukan ini adalah hukum alam semesta. Apa itu? Benar-benar menakutkan adalah hukum alam semesta. Jingjing berkata, oke, untungnya, saya tidak memiliki klan nyata, jika tidak, saya akan sangat menyesal bersama Anda. Tang San tersenyum sedikit,
dan berkata, "Saya manusia, dan semua yang saya lakukan adalah demi manusia. Monster dan roh tidak akan dihancurkan karena tindakan saya. Saya hanya berharap untuk membantu pesawat ini berubah. Itu harus seimbang, dan pada saat yang sama juga memberikan kesempatan bagi manusia di alam ini untuk bangkit. Percayalah, keunikan manusia juga ditentukan oleh hukum alam semesta. Meski manusia memiliki banyak akar inferior, kreativitas mereka tak tertandingi oleh ras lain. Bahkan jika itu bukan klan nagamu." "Oh, baiklah, Ayah, kalau begitu aku akan kembali tidur. Bangunkan aku ketika kamu menghadapi Kaisar Tianzu. Aku sudah menaiki kapal bajak lautmu, dan apapun yang akan kamu lakukan, aku hanya bisa mendukungnya adalah kamu. Anda tidak akan menyesalinya, saya akan menunjukkan lebih banyak keajaiban." Kedatangan klan pohon emas biru tidak menyebabkan banyak gangguan di istana leluhur, setidaknya Tang San dan yang lainnya tidak tahu apa-apa. Dalam 3 hari sejak dia tiba, dia dan para tetua klan pohon emas biru telah tinggal di Gunung Pengadilan Leluhur, dan dia tidak diizinkan meninggalkan Bukit Parlemen sampai dia menyelesaikan pembekalannya. Tang San bertemu dengan para tetua sekali, dan mereka semua diatur dengan baik dan lesat. Harus dikatakan bahwa aura kehidupan klan pohon emas biru itu kuat, begitu banyak tetua di atas tingkat raja tinggal di Bukit Dewan, sehingga energi kehidupan di dalam Bukit Dewan seluruh istana leluhur telah dinaikkan ke tingkat hanya dalam hitungan detik, 3 hari. 3 hari kemudian, apa yang akan dihadapi Tang San selanjutnya adalah pembaptisan Kaisar Tianzu. Mengenai Kaisar Tianzu, Tang San mendengar Tuan Muda Mei menceritakan seluruh proses secara rinci. "Masih ada harapan di hatiku. Itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh kaisar dari dinasti masa lalu. Sehari sebelum dia dibaptis, dia sudah diberitahu tentang waktunya. Setelah mandi dan sarapan, Tang San sudah menunggu di kamar. Tidak lama kemudian, ada ketukan di pintu di luar. Tang San merapikan pakaiannya dan melangkah maju untuk membuka pintu. Ketika dia membuka pintu, dia benar-benar terkejut. Berdiri di luar pintu adalah seorang pria berjubah putih, bukan Raja Bunga Liang, tetapi pria terkuat di Kekaisaran Matahari yang baru saja dia temui 3 hari yang lalu, Kaisar Surgawi. "Yang mulia, mengapa Anda ada di sini secara langsung?" Tang San memandang Kaisar Tianyang Tianjing dengan heran. Melihat penampilannya yang terkejut, Tianyang Tianjing tersenyum dan berkata, "Saya tidak ada hubungannya baru-baru ini, dan saya juga ingin melihat apa yang bisa Anda dapatkan ketika Anda dibaptis oleh Kaisar Tianzu. Saya akan melakukannya hari ini. Anda memimpin pembaptisan, upacara. Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana." "Bagaimana aku bisa merepotkanmu?" Wajah Tang San menunjukkan rasa terima kasih. Kaisar Tianyang Tianjing hanya tersenyum, berbalik dan berjalan ke depan untuk memimpin. Tang San buru-buru mengikuti, setengah posisi di belakangnya. Tianyang Tianjing berkata sambil tersenyum sambil berjalan, "Meskipun klan pohon emas biru Anda juga pernah menjadi seorang kaisar, tapi itu sudah lama sekali. Selain itu, Kaisar Tianzu yang tersisa sangat lemah. Kaisar pada waktu itu sangat lemah. Dia seharusnya sepenuhnya mengandalkan kekuatan leluhur pohon untuk menjadi kaisar. Pengakuan leluhur pohon itu mungkin tidak sebaik Anda. Lagi pula, dia tidak bisa bertarung dengan kekuatan leluhur pohon pada waktu itu. Jadi, saya kira Anda tidak bisa mendapatkan banyak darinya. Jika memungkinkan, Anda dapat mencoba berkomunikasi dengan Kaisar Tianzu lainnya melalui kesadaran Anda sendiri, terutama yang lebih kuat. Anda adalah atribut kehidupan dan atribut asli dari semua makhluk hidup, tidak harus terbatas pada Kaisar Tianzu dari keluargamu sendiri." Ya, kata-kata Kaisar Tianyang Tianjing sangat mirip dengan apa yang dikatakan Jingjing sebelumnya. Jelas, klan pohon emas biru sangat lemah. Bahkan mantan kaisar juga tidak dipandang rendah. Tianyang Tianjing melanjutkan, "Setelah saya berbicara dengan Anda hari itu, saya berpikir dengan hati-hati tentang metode netralitas yang Anda sebutkan, dan semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa itu sangat bagus. Anda harus menyempurnakan ide Anda. Setelah Anda selesaikan tanya jawabmu sekarang, aku akan membawanya ke istana leluhur, dan semua orang akan mendiskusikannya bersama, dan pada saat itu, kamu akan menghadapi semua pertanyaan kaisar dan bersiaplah." "Oke. Terima kasih Yang Mulia atas dukungan Anda. Yah, kamu juga memikirkan masa depan klan pohon emas birumu. Ini memang solusi, dan ini adalah hal yang baik untuk semua orang. Ini juga cocok untuk karakteristik klan pohon emas birumu. Di pihak kami,
saya akan maju dengan kaisar surgawi lainnya terlebih dahulu. Berkomunikasi dengan baik, ya, di bawah kepemimpinan Kaisar Tianyang Tianjing, Tang San mengikutinya sampai ke Bukit Parlemen. Ketika dia dan para tetua klan Pohon Emas Biru memasuki Bukit Dewan hari itu, mereka masuk dari pintu samping. Dan hari ini, Kaisar Tianyang Tianjing membawanya keluar melalui pintu samping. Lingkungan Parliamen Hill sangat sepi, dan orang biasa tidak diperbolehkan mendekat ke sini. Hari ini Anda harus mendaki gunung dari depan dan berjalan ke aula parlemen. Kaisar Tianzu ada di sana. Proses ini tergantung pada Anda, kata Tianyang Tianjing menghadap tangga di depan Parliamen Hill. Gunung parlemen sangat tinggi, puncaknya sudah di awan, dan tidak bisa dilihat dari bawah. Ada tangga batu di depan gunung, yang bisa didaki sampai ke atas, sedikit seperti mendaki gunung di mana istana kaisar terletak, seperti yang Anda lihat, ada penjaga di sana. Bab 908, Kaisar Tianzu dari Pengadilan Leluhur. Penjaga istana leluhur semuanya dipilih oleh ras kaisar, dan mereka semua adalah makhluk yang luar biasa. Tang San masih ingat bahwa Tuan Muda Mei mengatakan kepadanya bahwa ketika dia pertama kali naik, penjaga kekaisaran Tianyu Phoenix bertugas menyambutnya, dari Yang Agung. Keabadian, garis keturunan Raja Iblis. Adapun perawatan Tang San kali ini, saya tidak tahu seberapa tinggi itu daripada dia, itu sebenarnya dikirim kepadanya oleh Kaisar Tianyang sendiri, yang jelas merupakan standar tertinggi. Ada penjaga leluhur yang menjaga kedua sisi tangga batu menuju gunung, ketika mereka melihat Tang San dan Kaisar Tianyang Tianjing datang, mereka segera berlutut dan memberi hormat dengan hormat. Upacara ini jelas untuk Tianyang Tianjing Huang. Tang San bahkan bisa merasakan keterkejutan mereka. Penjaga leluhur ini pasti telah diberitahu bahwa mereka datang ke sini hari ini, tetapi mereka pasti tidak tahu bahwa Tianyang Tianjing Huang secara pribadi akan mengirim mereka ke sini. Mendaki tangga batu, Tang San berhenti sejenak, dan dia segera merasakan bahwa tekanan tak terlihat telah muncul padanya. Tekanan ini tidak turun dari atas, tetapi muncul di bawah kaki, seolah-olah ada isapan tak terlihat di bawah tangga batu, menarik tubuhnya, dan gravitasi menekannya. Tang San hanya berhenti sejenak, lalu terus berjalan ke atas dengan tenang. Langkahnya sangat lembut, tetapi sangat stabil, meskipun hisapan dari setiap langkah-langkah batu terus meningkat, tetapi langkahnya sama. Gravitasi, ini adalah peningkatan gravitasi. Dari apa yang dikatakan Tuan Muda Mei kepadanya, Tang San sudah lama mengetahui hal ini. Tianyang Tianjing Huang mengikuti Tang San, seperti dua teman mendaki gunung bersama. Tetapi Tang San tahu bahwa Kaisar juga telah mengamati tanggapannya. Perubahan gravitasi di bawah kaki sangat jelas, tidak hanya hisapan meningkat, tetapi kadang-kadang bahkan hisapan menghilang tiba-tiba, yang membutuhkan respons tepat waktu. Tapi Tang San terus bergerak bebas sepanjang pendakian, seolah-olah segala sesuatu di bawah kakinya tidak ada hubungannya dengan dia, seolah-olah dia benar-benar terisolasi dari tubuhnya. Secara alami, Tang San tidak bisa menggunakan keterampilan magis klan monster merak untuk mengayunkan bintang seperti yang dilakukan Tuan Muda Mei. Di depan Kaisar Tianyang Tianjing, yang bisa dia gunakan hanyalah kemampuan klan Pohon Emas Biru. Energi kehidupan yang kaya melindungi dirinya sendiri dan terus-menerus menyesuaikan kekuatan hidupnya sendiri, sehingga secara diam-diam menyelesaikan pengaruh gravitasi pada dirinya sendiri. Energi kehidupan menolak perubahan gravitasi dengan keluar atau menyatu. Pada saat ini, tidak peduli bagaimana gravitasi di bawah kakinya berubah, energi kehidupan Tang San akan berubah, dan dia secara alami menghilangkan kekuatan dari kakinya. Kecepatan yang stabil ini saja membuat Kaisar Tianyang Tianjing terlihat puas. Warna, kendalinya sendiri bukan kemampuan klan Pohon Emas Biru. Tentu saja dia datang ke sini secara pribadi, tetapi dia juga ingin melihat apakah patriark baru dari klan Pohon Emas Biru benar-benar memenuhi syarat untuk melepaskannya. Dukung Kaisar sendiri. Tang San dapat merasakan bahwa ketika dia mendekati pintu masuk ke pintu masuk utama Bukit Parlemen di tengah gunung, gravitasi di bawah kakinya bahkan meningkat 10 kali lipat dari kondisi normal. Ini bukan 10 kali biasa, tetapi ditujukan untuk Raja Iblis dan Raja Elit. Gravitasi bahkan lebih tak terduga. Kaisar Tianyang Tianjing telah mengamati Tang San dengan indera spiritualnya. Energi kehidupan yang dikeluarkan Tang San ke dunia luar berfluktuasi dari kekuatan ke kekuatan, dan itu terus berubah dengan perubahan gravitasi, tetapi tidak sia-sia sama sekali. Setelah menyerap punggungnya, 8 duri biru di punggung selalu mempertahankan keadaan stabil, dan nafas kehidupan di tubuh tidak ada habisnya dan luas.
Berjalan bersamanya, udara tampak menjadi jernih. Akhirnya, Tang San menaiki anak tangga terakhir, dan semua gravitasi menghilang diam-diam. Tang San berdiri di sana dengan tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Melihat ke gerbang batu besar setinggi 100 meter di depannya, ada sedikit warna yang menghanguskan di matanya. Di depan Tang San, ada 2 gerbang batu besar. Melihat ke gerbang batu, ada banyak ukiran di gerbang batu. Di gerbang batu kiri, ada ukiran berbagai bentuk binatang. Tidak diragukan lagi, semuanya terlihat seperti monster. Hanya dengan pandangan sederhana, Anda dapat menemukannya, mereka semua tingkat pertama patung monster garis keturunan. Artinya, hanya ras yang telah keluar dari kaisar yang memenuhi syarat untuk muncul di sini. Di gerbang batu di sebelah kanan, secara alami ada semua relief monster. Yang di tengah adalah relief matahari dan bulan, yang mewakili keberadaan kaisar surga dan langit. Di atas 2 gerbang batu besar, ada kekuatan penindas yang tak terlihat, membuat Tang San yang berdiri di depan mereka merasakan penindasan perasaan ilahi seperti puncak gunung Tai. Mata Tang San terpejam, dan tiba-tiba, dalam kesadarannya, tampaknya ada makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya mengoceh. Ocehan ini sedikit banyak dapat menarik kesadarannya, menyebabkan kesadarannya berfluktuasi dengan cara yang berbeda. Tentu saja, indera ilahi ini tidak dapat memengaruhi Tang San, tetapi dia masih membiarkan dirinya tampak linglung. Dia sendiri memiliki status dewa, dan dewa biasa ini tidak dapat memengaruhinya. Tetapi dengan Kaisar Tianyang Tianjing di sekitar, dia harus mengadakan pertunjukan sehingga dia tidak dapat menemukan petunjuk. Namun, Tang San dengan cepat sadar kembali. Dia diam-diam mengaktifkan merek pohon leluhur, membuat aura hidupnya semakin intens dan kuat. Energi kehidupan yang meningkat jelas telah mencapai tingkat lain, yang mengilhami dia untuk melepaskan kesadaran ilahi yang kuat, dan menggunakan kesadaran ilahi sebagai perisai untuk menutupi dirinya. Yah, fondasimu sangat kuat, tidak buruk. Suara Tianyang Tianjing datang dari sampingnya. Saat berikutnya, gerbang batu besar di depan Tang San perlahan terbuka, memperlihatkan lorong yang lebar. Cahaya di dalam simen sangat terang. Hal pertama yang dilihat Tang San adalah seberkas cahaya keemasan besar di kedalaman simen. Sinar cahaya keemasan itu turun dari langit, itu adalah sinar cahaya keemasan yang nyata. Tinggi dan besar, itulah yang menerangi seluruh interior Parliament Hill. Di dalam gerbang batu, ada pilar raksasa di kedua sisi, setiap pilar raksasa memiliki ukiran makhluk di atasnya. Setiap pilar raksasa tampaknya hidup, memancarkan napas yang berbeda. Pilar-pilar raksasa ini memiliki ketinggian yang berbeda, tetapi yang terpendek adalah ratusan meter, memancarkan aura yang berbeda. Pilar raksasa telah memanjang ke dalam, dan di tengah-tengah terdalam adalah seberkas cahaya keemasan besar yang terhubung ke bumi. Tidak ada keraguan bahwa pilar raksasa ini adalah simbol dari Gunung Pengadilan Leluhur, Kaisar Tianzu. Dalam pancaran cahaya keemasan itu ada energi yang sangat besar, tak terbatas. Tang San samar-samar merasa bahwa alasan mengapa pengadilan leluhur adalah inti dari seluruh benua peri terkait dengan sinar cahaya keemasan yang besar ini. Disinilah otoritas tertinggi dari benua peri berada, dan itu adalah tempat di mana raja-raja klan monster dan klan roh mendiskusikan berbagai hal. Bahkan menentukan nasib seluruh benua peri. Gerbang batu di belakangnya perlahan ditutup dengan suara gemuruh rendah. Tang San bisa merasakan perbedaan antara tempat ini dan dunia luar, seolah-olah itu adalah dunia lain itu sendiri. Setelah memasuki dunia ini, jejak garis keturunannya mulai terlihat, mendidih, dan energi serta semangatnya datang secara alami, meningkat ke kondisi terbaik. Saat itu, Tuan Muda Mei mengatakan kepadanya bahwa kesadaran spiritualnya juga mendidih dengan darahnya, tetapi Tang San tidak memiliki situasi ini, kesadaran spiritualnya tidak terlalu banyak berubah. Ini adalah tempat di mana monster dan roh dapat disublimasikan dan garis keturunan mereka direbus. Tempat ini sangat indah, tidak hanya sesederhana keberuntungan dan keberuntungan, tetapi juga perasaan pembagian yang samar. Tampaknya ada banyak kekuatan berbeda yang berkumpul di sini, beberapa saling melengkapi dan beberapa saling bertentangan. Memikirkan fluktuasi energi yang kompleks di halaman leluhur, keadaan campuran antara elemen atribut yang berbeda, mungkin itu terkait dengan situasi di sini. Tang San mengerti bahwa ini seharusnya menjadi alasan mengapa begitu banyak Kaisar Tianzu berkumpul di sini. Bab 909, Pilar Kaisar Kristal. Tang San berjalan maju selangkah demi selangkah. Setiap kali dia melewati 2 pilar raksasa, dia akan memiliki perasaan yang berbeda.
Semakin tinggi ketinggian kolom raksasa, semakin jelas tekanan yang ditimbulkannya, sedangkan yang lebih rendah lebih baik. Semakin tinggi ketinggian, semakin kuat kekuatan kaisar dari perwakilan yang sesuai. Kolom raksasa terpendek tampaknya hanya lebih dari 100 meter, tetapi kolom raksasa tertinggi memiliki ketinggian yang menakutkan hampir 600 meter. Konstruksi Kaisar Tianzhu didasarkan pada usia. Semakin awal kaisar muncul, semakin dekat Kaisar Tianzhu yang sesuai dengan pilar leluhur. Suara Kaisar Tianyang Tianjing datang, yang mengubah persepsi Tang San tentang Kaisar Tianzhu dari persepsinya tentang Kaisar Tianzhu. Bangun. Tang San mengangguk, dari banyak Kaisar Tianzhu, dia merasakan latar belakang istana leluhur, atau latar belakang seluruh benua peri. Setiap pilar kaisar mengandung aura kesadaran ilahi yang mendalam. Dapat dikatakan bahwa semua yang ada di sini adalah fondasi sebenarnya dari benua peri. Justru karena kehadiran generasi kaisar, benua peri dapat menempati seluruh pesawat dengan sangat stabil. Tianyang Tianjing membawa Tang San ke depan, jangan terlalu tergesa-gesa. Kamu bisa mengamati dulu, di sini, semakin tinggi lambang Tianzhu Kaisar, semakin kuat kaisar dulu. Jika Anda setuju, maka Anda setuju, kemungkinan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Jika Anda dapat membuat beberapa pilar kekaisaran memanggil Anda, maka Anda juga harus memiliki kecenderungan ini saat memilih, serta atribut Anda sendiri. Itu harus sedekat mungkin. Menerima pembaptisan Kaisar Tianzhu adalah hal yang hebat, kesempatan untuk setiap penguasa kota. Ini sama sekali bukan transisi. Mengerti, ketika Anda keluar dari induksi, inilah saatnya bagi Anda untuk menerima pembekalan secara resmi. Petik 2. Terima kasih, Yang Mulia, telah mengingatkan saya. Tang San membungkuk kepada Kaisar Tianyang. Kaisar Tianyang Tianjing tersenyum sedikit, menepuk pundaknya, dan berkata, bersiaplah untuk memulai, jangan khawatir, saya akan selalu berada di sini untuk merasakan perubahan Anda. Lakukan dengan berani, jika benar-benar ada bahaya, saya akan segera berhenti. Meskipun kata-katanya sangat tenang, dia sepenuhnya menunjukkan kepercayaan mutlaknya pada dirinya sendiri. Tang San berdiri di tempatnya, matanya menyapu banyak pilar surgawi kekaisaran. Aura yang diwakili oleh Kaisar Tianzhu berbeda, dan bentuknya juga beragam. Yang paling banyak adalah ukiran yang berbeda di atas, yang mewakili ras kaisar yang dulu. Kaisar Tianzhu yang lebih tinggi secara alami lebih menarik perhatian, bukan hanya karena tingginya, tetapi juga napas yang mereka keluarkan lebih kuat daripada Kaisar Tianzhu lainnya. Hampir sekilas, Tang San melihat pilar kristal kaisar yang ditinggalkan di halaman leluhur oleh Kaisar Iblis Kristal Besar. Kaisar Tianzhu ini berdiri tegak, dan dapat dikatakan menonjol di antara sekian banyak Kaisar Tianzhu. Hampir tidak ada tinggi Kaisar Surga pilar yang dapat dibandingkan dengan itu, yang menunjukkan seberapa kuat budidaya Kaisar Setan Kristal. Mendekati ketinggian hampir 600 meter, Anda perlu melihat ke atas. Di gua setinggi 1000 meter ini, pilar surga kaisar setinggi 600 meter sama mengejutkannya dengan pilar giok. Beberapa Kaisar Tianzhu tingginya hanya lebih dari 100 meter, dan dengan itu, hampir tidak mungkin untuk dilihat. Ada juga ukiran yang mencolok di pilar Kaisar Kristal. Ini adalah naga raksasa yang hidup. Seperti seluruh pilar kaisar, ia diukir dari kristal, memancarkan cahaya lembut. Pilar Kaisar Kristal tidak hanya yang tertinggi di istana leluhur, tetapi juga yang paling indah, perasaan yang jernih membuat orang terpesona ketika menatapnya. Fluktuasi kesadaran batin tampaknya terus berubah, yang sangat aneh. Ketika Tang San menatapnya, dia jelas merasa bahwa merek kristal di tubuhnya mulai memanas, dan samar-samar, dia mulai merasakan pilar Kaisar Kristal. Namun, suara jingjing tidak muncul, mungkin karena dia takut Kaisar Tianyang akan mengetahuinya. Berfokus pada dirinya sendiri, Tang San dengan cepat menemukan bahwa di tubuhnya, tidak hanya kristal menjadi panas, tetapi garis keturunan lainnya juga bereaksi sesuai. Di antara 10 tanda garis keturunan yang dia miliki sekarang, hampir semuanya adalah garis keturunan tingkat pertama atau setidaknya mendekati garis keturunan tingkat pertama, dan ada juga garis keturunan super yang dibuat olehnya, dan semua garis keturunan super juga diringkas oleh garis keturunan tingkat pertama. Datang, di sini, Huang Tianzhu, yang dekat dengan garis keturunannya, hampir selalu ada, sehingga merek garis keturunan di tubuhnya juga dipengaruhi oleh mereka sendiri. Dalam sekejap, Tang San bahkan mendengar lusinan gelombang kesadaran memanggilnya secara bersamaan.
Alasan mengapa ada lusinan dari mereka adalah karena ada lebih dari satu kaisar yang lahir dari banyak ras yang kuat. Klan Rubah Surgawi, klan Phoenix Api Abadi, ras kuat ini memiliki kaisar di hampir setiap generasi. Bahkan Tang San merasakan aura naga angin dari pilar surga kaisar, yang hanya berjarak sekitar 150 meter, dan juga memanggil dirinya sendiri. Dalam transformasi Penglongnya, darah naga angin terintegrasi. Ternyata keluarga Feng Long juga telah menghasilkan kaisar. Segera, Tang San dengan cepat duduk di tempat, fokus pada bagian dalam, dan pada saat yang sama melepaskan indera spiritualnya untuk merasakan perubahan pada Kaisar Tianzu ini. Penerimaannya atas pembaptisan Kaisar Tianzu pasti sangat berbeda dengan penerimaan Tuan Muda Mei. Pengetahuannya adalah bahwa Tuan Muda Mei tidak ada bandingannya. Tianyang Tianjing Huang baru saja mengatakan bahwa menerima pembaptisan Kaisar Tianzu adalah peluang besar bagi penguasa kota manapun, dan bagi Tang San, itu tidak hanya untuk mengambil kesempatan seperti itu, tetapi juga untuk bertarung melawan monster dan roh. Klan harus memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah dan akumulasi kedua klan, dan mencari hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Dengan pelepasan kesadarannya, perasaan Tang San terhadap Kaisar Tianzu itu menjadi semakin kuat. Dan panggilan Huang Tianzu kepadanya juga menjadi lebih kuat, sehingga merek garis keturunan di tubuh Tang San menjadi panas terik. Tang San terkejut, dan segera melepaskan merek leluhur pohon, melepaskan energi kehidupan yang kuat dari dirinya sendiri, sepenuhnya menutupi tubuhnya, dan pada saat yang sama Kaisar Perak Biru Kekacauan juga melepaskan aura kacau, dan kekuatan leluhur pohon digabungkan, dengan satu sama lain, membuat energi kehidupan ini semakin tinggi. Tianyang Tianjing Huang berdiri di sampingnya, ketika Tang San mulai menghela nafas dan duduk bersila, dia siap untuk pergi, menjaga dan mengawasi baptisan Tang San tidak perlu selalu di sini, cukup tinggal kesadaran untuk memantau sudah cukup. Namun, tepat ketika Kaisar Tianyang Tianjing hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba terkejut menemukan bahwa tingkat aura kehidupan yang keluar dari Tang San sangat tinggi. Dengan jejak leluhur pohon yang didukung oleh Key of Chaos, energi kehidupan yang kuat dan tak tertandingi meledak hampir seketika. Untuk Tang San, itu digunakan untuk menutupi, tetapi untuk Tianyang Tianjing Huang, apa yang dia rasakan berbeda. Nafas kehidupan yang murni dan tingkat tinggi ini bahkan memberinya semacam tingkat hidupnya sendiri, perasaan bermanfaat. Meskipun Tianyang Tianjing Huang juga tahu bahwa Tang San sendiri menerima warisan leluhur pohon, dan memiliki kecemerlangan leluhur pohon. Tapi itu adalah pertama kalinya secara pribadi merasa bahwa dia melepaskan nafasnya dengan seluruh kekuatannya, dan itu jauh lebih kuat daripada nafas kehidupan yang awalnya dibayangkan. Tidak peduli seberapa buruk klan pohon emas biru bertarung, energi kehidupan tingkat ini saja sudah luar biasa. Dapat dikatakan bahwa jika energi kehidupan tingkat ini telah membantu diri sendiri untuk berkultivasi, adalah mungkin bagi Kaisar Tianyang Tianjing, yang telah mencapai puncaknya, dan sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Orang kecil ini benar-benar baik. Ada senyum tipis di sudut mulut Tianyang Tianjing. Hanya Raja Agung yang mampu mencapai level ini. Begitu dia menjadi seorang kaisar, kendalinya atas energi kehidupan pasti akan lebih kuat. Tidak heran jika Suzu akan pulih, diperkirakan banyak terkait dengan bakatnya yang luar biasa. Ini adalah Master ZTE dari klan Pohon Emas Biru. Bab 910, Nyalakan Pilar Kaisar. Di masa depan, bahkan jika saya tidak menghilangkan leluhur dari kekuatan inti kehidupan, pertahankan pria kecil ini di sisi saya, dan biarkan dia menggunakan energi kehidupan dari keluarga Pohon Emas Biru tingkat Kaisar untuk membantu saya, bantuan untuk diriku sendiri akan sangat besar. Memikirkan hal ini, mata Kaisar Tianyang Tianjing yang menatap Tang San tiba-tiba menjadi lebih lembut. Di dunia ini, ada sangat sedikit keberadaan yang bisa dihargai olehnya. Tidak diragukan lagi, Tang San adalah salah satunya, bahkan melampaui generasi muda dari Liang Flower Essence. Hanya Kaisar Tianyang Tianjing yang tahu bahwa dia tidak memiliki banyak rasa memiliki pada klan esensi bunga liang. Pada awalnya, jika dia tidak melahap Kaisar Langit Liang sendiri, maka dia akan menjadi makanannya. Meskipun ia dibesarkan di tanah leluhur esensi bunga matahari yang terik selama 10 tahun, dalam 10 tahun itu, tidak ada yang memperhatikannya, atau bahkan memikirkan cara untuk pertumbuhannya. Dia hanya di sudut, diam-diam menyerap energi sisa orang lain. Itu hanya tumbuh sendiri sedikit demi sedikit. Bagi Kaisar Tianyang Tianjing, Tang San, yang memancarkan energi kehidupan tingkat tinggi saat ini, telah naik ke tingkat sumber daya. Ini bukan sumber daya biasa,
itu adalah sumber daya tingkat atas di pesawat ini. Kaisar Tianyang Tianjing juga telah mengunjungi kota Jianmu, tetapi dia benar-benar yakin bahwa dia tidak pernah merasakan keberadaan tingkat energi kehidupan ini bahkan dari leluhur pohon. Tentu saja, sekarang leluhur mengatakan bahwa itu pulih, diperkirakan akan berbeda. Tapi itu mungkin batasnya. Ini adalah penilaian Kaisar Tianyang Tianjing di pesawat. Karena itu, tidak salah untuk mengatakan bahwa pemuda di depannya adalah Xiao Shusu. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri untuk mendorong klan pohon emas biru untuk mereformasi dan menjadi inti kehidupan dari ras utama. Menarik, sangat menarik. Tianyang Tianjing Huang tidak pergi, tetapi duduk di belakang Tang San. Pada saat ini, energi kehidupan yang berasal dari tubuh Tang San memiliki efek pelembab pada dirinya, jadi tidak perlu kembali ke kediamannya. Ini juga merupakan pilihan yang baik untuk melindunginya di sini dan mendapatkan energi kehidupan darinya. Dia tidak ingin menyerap energi kehidupan dari Tang San. Mempertimbangkan tingkat Raja Esensi Agung tingkat ke-11 dari Tang San saat ini, tidak peduli seberapa tinggi tingkat energi hidupnya, dia tidak akan dapat memiliki keberadaan yang agung seperti Tianyang. Heavenly Essence Sovereign terlalu banyak efeknya. Perlu menunggu dia menjadi kaisar, akan memiliki efek yang lebih baik. Apa yang perlu dilakukan Tianyang Tianjing adalah merasakan tingkat kehidupan. Napas kehidupan tingkat tinggi semacam ini jarang terjadi. Jika Anda memahaminya, adalah mungkin untuk membuat pemahamannya tentang kehidupan lebih mendalam, dan itu akan membantunya meningkatkan hidupnya tingkat bantuan. Ketika Kaisar Tianyang Tianjing hendak bermeditasi dan merasakan dalam-dalam, tiba-tiba dia tertegun sejenak. Karena pada saat ini, dia menemukan bahwa seluruh istana leluhur menjadi lebih cerah. Perubahan cahaya semacam ini adalah yang paling langsung. Detik berikutnya, mata Kaisar Tianyang Tianjing tidak bisa membantu tetapi sedikit melebar. Dengan pengalamannya yang kuat, pada saat ini, matanya tidak bisa menahan untuk menunjukkan keterkejutan. Mengapa pengadilan leluhur tiba-tiba menjadi lebih cerah? Itu karena, di antara ratusan pilar Kaisar Surga di Dewan Pengadilan Leluhur, hampir sepertiga dari pilar surga Kaisar bersinar dengan cahaya, meledak dengan fluktuasi spiritual yang penuh dengan nafas kehidupan. Untuk sementara waktu, seluruh istana leluhur tidak hanya bersinar, tetapi juga fluktuasi kesadaran spiritual meningkat secara dramatis, membuat ruang luas setinggi kilometer ini tampaknya menjadi hidup. Kaisar Tianyang Tianjing telah berada di sini berkali-kali, dan dia adalah salah satu pengontrol paling kuat di sini, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu aneh. Bahkan ketika dia menjadi kaisar, tidak banyak Kaisar Tianzu yang memiliki perasaan seperti itu. Pada saat ini, hampir sepertiga dari Kaisar Tianzu menyala untuk pemuda di depannya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Huang Tianzu yang bereaksi tidak semuanya dari ras monster, dan bahkan Huang Tianzu dari banyak kaisar iblis besar benar-benar bereaksi. Ini benar-benar mengejutkannya. Dalam keadaan normal, secara umum, hanya Kaisar Tianzu dari garis keturunan yang sama yang akan bereaksi terhadap penguasa kota yang datang untuk ditanyai, dan dengan demikian akan memanggil, dan penguasa kota memilih Kaisar Tianzu yang paling kuat dalam garis keturunannya sendiri, terimalah baptisannya, dan dapatkan darinya. Bukannya tidak ada reaksi dari beberapa Kaisar Tianzu, beberapa penguasa kota dengan bakat yang sangat baik dan atribut yang relatif populer juga memiliki situasi seperti itu. Misalnya, ketika Patriark dari garis Phoenix Api Abadi datang, ada Kaisar Setan besar dari garis keturunan Phoenix Api Abadi, Kaisar Tianzu, pohon Phoenix, dan atributnya cocok. Tentu saja, ketika Patriark dari garis keturunan Phoenix Api Undead memilih, dia masih harus memilih Kaisar Tianzu dari klannya sendiri. Tetapi belum pernah terjadi sebelumnya bagi Tang San untuk membangunkan hampir sepertiga Kaisar Tianzu sekaligus, bahkan dalam sejarah istana leluhur. Tianyang Tianjing melihat pemandangan di depannya dengan kaget, yang jelas merupakan momen bersejarah, dan bahkan membuka mulutnya sedikit, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Pada saat ini, Tang San, yang ada di depannya, diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Dia tidak ingin ini terjadi. Tak heran jika hal itu menimbulkan kecurigaan. Jadi, ketika dia baru mulai bermeditasi, dia akan langsung memilih pilar Kaisar Kristal dari Kaisar Iblis Kristal untuk dibaptis. Tetapi masalahnya adalah untuk menutupi merek garis keturunannya, dia pertama kali melepaskan aura leluhur pohon, dan menggunakan Kaisar Perak Biru Chaos untuk mendukung merek leluhur pohon. Ini harus dilakukan, jika tidak, kesadaran kuat Tianyang Tianjing Huang akan menyapu,
dan kemungkinan besar ia akan menemukan berbagai tanda darah di tubuhnya. Dengan cara ini, itu menunda kecepatan pembaptisannya dengan menginfeksi Kaisar Kristal Tianzu dengan akal ilahinya. Napas kehidupan yang dia lepaskan tidak hanya merangsang Tianyang Tianjing Huang. Itu juga memiliki pengaruh pada Kaisar Tianzu ini di Dewan Pengadilan Leluhur, dan vitalitas Kaisar Tianzu ini menjadi sedikit lebih kuat. Pada saat yang sama, dia segera merasakan jejak garis keturunan di tubuh Tang San. Jejak Lingqi Tianyan segera membangunkan Kaisar Tianzu dari Kaisar Iblis Tianhu dari klan Tianhu, sehingga Kaisar Tianzu dari klan Tianhu menyala. Tidak hanya itu, Kaisar Iblis Rusa 7 warna yang unik, Kaisar Tianzu, juga menyala. Garis keturunan kuat dari garis keturunan Iblis Rusa Badak langsung meledak dengan cahaya yang kuat. Kaisar Setan Rusa 7 warna adalah penguasa elemen, dan bahkan memiliki reaksi keras terhadap jejak Badak Tang San. Jinmeng menjadi merek garis keturunan, ini adalah garis keturunan super, perpaduan dua garis keturunan Behemoth dan Golden Mammoth. Garis keturunan super setelah fusi tidak melemahkan aura terpisah dari dua garis keturunan, tetapi sangat meningkatkannya. Oleh karena itu, apakah itu dari garis keturunan Behemoth atau garis keturunan Mammoth emas, Huang Tianzu menjadi bersemangat ketika dia merasakan jejak garis keturunan Tang San. Kedua tipe Kaisar Tianzu ini secara alami berseri-seri, dan menelepon Tang San dengan ramah. Transformasi merak, transformasi Phoenix api abadi, transformasi penglong, dan transformasi waktu, semua merek garis keturunan ini menyebabkan banyak Kaisar Tianzu dari klan monster bereaksi. Dan reaksi Kaisar Tianzu yang ditinggalkan oleh Kaisar Roh Surgawi dari klan monster bahkan lebih intens. Betapa kuatnya nafas kehidupan leluhur pohon, beberapa Kaisar Tianzu pendek dari klan pohon emas biru segera meledak menjadi biru cerah kecemerlangan emas. Dan meskipun Chaos Blue Silver Emperor hanyalah jejak leluhur pohon pendukung batin, jejak Chaos Qi masih menimbulkan banyak reaksi dari Kaisar Tianzu yang seperti tumbuhan. Tang San bahkan meragukan apakah kesadaran ilahi yang dipertahankan dalam diri Kaisar Tianzu ini akan berpikir bahwa mereka dapat dibangkitkan dengan bantuan Chaos Qi dan energi kehidupan yang besar. Oleh karena itu, ada peristiwa besar di mana hampir sepertiga dari Kaisar Tianzu bereaksi. Tang San sendiri juga dipanggil oleh lusinan napas indra ilahi, dan masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Bagaimana melakukan? Pada saat ini, bukan masalah memilih Kaisar Kristal Tianzu, dia menyebabkan visi yang begitu besar, tidak hanya Kaisar Tianyang Tianjing yang akan terkejut, tetapi juga kaisar lain di Istana Leluhur.